Halo, sini kami akan mempresentasikan Big Pro kami mengenai wood and wood product. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Oktananda Infantri Armadani Suryakusuma dengan NIM 212023-114. Halo, aku Hakim Mirza Darmawan dengan NIM 212023-102. Oke, baik. Jadi Big Pro kami ini membahas tentang komoditas wood and wood product. Nah, sedikit intermezzo aja. Komoditas kayu ini bukan sekedar bahan bangunan atau furnitur. Nah, kayu ini memiliki nilai lebih daripada itu. Nah, hasil dari kekayaan alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi, kontribusi terhadap ekspor nasional, serta peran penting dalam upaya pelestarian lingkungan jika dikelola secara lestari dan bertanggung jawab. Oke, next. Nah, komoditas kayu tersendiri ini memiliki kode HS4407. Nah, kode ini mengacu pada komoditas ekspor berupa kayu dan produk kayu itu sendiri. Nah, kayu sendiri ini merupakan produk yang banyak digunakan untuk bahan industrial dan produk-produk lainnya. Ya, kita tahu sendiri kayu ini banyak digunakan dalam produk-produk rumah tangga atau ya seperti itulah, banyaklah kita jumpai produk-produknya. Next. Nah, nilai komoditas dari wood and wood product ini ada dua. Yang pertama, komoditas ini memiliki nilai ekspor yang sangat tinggi. Nah, pada triwulan pertama tahun 2024 di Indonesia itu berhasil mencatat 2,98 miliar US dollar dengan volume 4,07 ton. Nah, selanjutnya yang kedua, beberapa faktor yang mendorong ekspor kayu antara lain peningkatan permintaan global itu sendiri dan sertifikasi SVLK. Nah, sebelum menjelaskan faktor selanjutnya, apa sih itu SVLK? SVLK itu sendiri adalah singkatan dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Nah, ini sebuah sistem nasional di Indonesia yang berfungsi untuk memastikan bahwa kayu dan produk turunannya itu berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara lestari. Nah, selanjutnya faktor selanjutnya yaitu diversifikasi pasar dan peningkatan produk hilir. Nah, selanjutnya tentang research GAP. Nah, meskipun produk kayu di Indonesia ini telah banyak yang meneliti, masih terdapat celah penting, yaitu fokus utama studi masih pada produk seperti plywood. Nah, sementara potensi dari produk ini bernilai tinggi dan lebih inovatif lagi. Contohnya seperti palet kayu. Nah, itu belum tergarap secara optimal. Nah, strategi pemulihan pasca pandemi dan efektivitas SVLK itu sendiri juga masih minim. Nah, masih minim kajian jangka panjang. Nah, selain itu, peran UMKM dalam rantai nilai global serta aspek regulasi dan keberlanjutan ekspor belum banyak dibahas di kalangan kita. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari Big Pro ini. Itu ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana tren ekspor dan impor komoditas wood and wood product itu sendiri di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan perdagangan tersebut. Lalu yang kedua itu ada apa saja faktor utama yang menentukan daya saing ekspor wood and wood product di Indonesia di pasar internasional, seperti kualitas produk, harga, dan kebijakan perdagangan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada strategi apa yang dapat diterapkan oleh pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar ekspor wood and wood product Indonesia.
termasuk melalui peningkatan kualitas produk, diversifikasi pasar, dan inovasi. Lalu selanjutnya tujuan penelitian ini sendiri itu kita mengambil 3. Yang pertama yaitu menganalisis tren ekspor dari impor komoditas wood and wood product di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir untuk memahami pola perdagangan dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menentukan daya saing ekspor dari wood and wood product di Indonesia di pasar internasional, termasuk kualitas produk, harga, dan kebijakan perdagangan. Lalu yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan daya saing ekspor dari komoditas wood and wood product, termasuk strategi dalam peningkatan wood diversifikasi pasar dan upaya dalam memperluas pasar ekspor. Lalu yang selanjutnya ada RCA dan RSCA. RCA sendiri adalah singkatan dari Reveal Comparative Advantage, atau dalam bahasa Indonesia dapat dibilang keunggulan komparatif yang terungkap. RCA itu sendiri adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif suatu negara dalam mengekspor suatu produk dibandingkan negara lain. Bisa dilihat RCA dan RCA di Indonesia sendiri ekspor terhadap Jepang dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai 2024. Untuk RCA dari ekspor Jepang sendiri yaitu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun ada penurunan pada tahun 2021 sampai 2023, akan tetapi naik lagi pada tahun 2024 menjadi 4.742. 1.710. Lalu untuk Belanda itu mengalami ekspor yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Lalu untuk Malaysia sendiri sama kita melakukan ekspor yang cukup signifikan, akan tetapi meningkat dalam tahun 2020. Lalu ekspor ke US sendiri kita mengalami hal yang sama juga cukup signifikan, akan tetapi tetap ada penurunan pada tahun 2022. Lalu ada Korea, itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dari 2015 sampai 2023, maaf. Akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan. Kenapa pada tahun 2022 sendiri banyak mengalami penurunan? Karena kita semua tahu dunia dalam bencana COVID waktu itu, jadi ekspor semuanya turun. Tidak hanya dalam komoditas ini, akan tetapi dalam komoditas lainnya. Lalu bisa dilihat pada RSCA dari tahun ke tahun untuk Jepang, Belanda, Malaysia, US, itu sebenarnya mengalami peningkatan juga, ya cukup signifikan sebenarnya. Seperti itu. Mungkin cukup dari kita, presentasi kita. Terima kasih. Terima kasih.